Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada sebagaimana ada hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari saya ajak untuk sejenak menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita lemah, tapi Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Mari buka hati saudara. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sedetik pun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada, kami berkesempatan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan kehidupan kami untuk kami masuk dalam pelataran-Mu yang kudus Tuhan. Hidup kami hidup yang berharga di mata-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Yesus. Pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat, kami Tuhan yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami yang datang dengan kelemahan Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan kepastian Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sampai pada pagi hari ini. Kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami. Kami percaya ibadah ini ibadah yang Kau berkati. Dan kami pulang kami tidak sia-sia. Kami bawa kemenangan demi kemenangan itu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sekalipun segala sesuatu tak menentu, tapi karena kami percaya Engkau yang memberi kepastian. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, demikian pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti
ungkapan hati kami. Begitu kami mengucap syukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sebab hati kami hanya ingin menyembah Tuhan. Hati yang menyembah Yesus. Hati kami menyembah Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati menyembah, hati yang angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Terima kasih. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Lebih lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan kita, Dia Allah yang tak pernah gagal. Amin. Berikan tos kanan kirimu, katakan Yesusku luar biasa. Dia
Kita memberi yang terbaik buat Tuhan dengan ketulusan hati kita. Silakan petugas persembahan pertama boleh menjalankan tugasnya. Persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Meskipun kadang dunia tak menentu, kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan sia-sia. Bahkan sampai pada detik ini Tuhan, Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu.
patut kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh dahsyat kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, dalam perjalanan kami dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah, beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami semua akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Kami haus lapar akan Engkau, kami butuh akan firman-Mu sebagai petunjuk hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup, hidup benar, hidup kudus, dan menikmati apa yang Engkau janjikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan telah menyiapkan berkat 2 kali lipat, baik firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kami mempersiapkan sebaik-baiknya Tuhan, sehingga berkat tidak lalu begitu saja. Benar-benar kami diberkati oleh Tuhan, dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan haleluya. Siap terima kehadiran Tuhan. Semua baik, bahagia. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, karena Tuhan Yesus luar biasa, kita juga menerima kuasa kasih-Nya, pemeliharaan berkat-Nya yang memungkinkan kita saat tadi bersama-sama datang kepada Tuhan. Baiklah kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semua? Pun panggil. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan berbicara mengenai harga penebusan yang tak ternilai. Ya, tak ternilai berarti tidak bisa dihitung oleh apapun, itu tak ternilai. Saudara, dalam pembacaan ayat ini menekankan dan mengingatkan kita, berbicara tentang apa? Ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Berarti saudara, kalau saudara belum ditebus, hidup saudara adalah
sia-sia, tidak ada artinya. Ya, bakal penebusan dosa itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Berarti hanya di dalam Yesus saudara menjadi berharga, muli. Amin saudara. Itulah hidup saudara kepada saudara. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia mungkin saudara tidak bernilai, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak apa-apa. Dikatakan di sini bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana itu akan rusak, berakhir. Dikatakan di sini tulis ada yaitu barang yang berharga. Ada dua barang berharga, apa saja? Perak dan emas. Tapi melainkan dengan darah Kristus yang mahal tadi. Nah, kebenaran ini menegaskan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Makanya kalau sudah dihargai oleh manusia jangan tersungging. Kalau tidak dihormati oleh manusia tidak usah tersinggung. Tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak dihormati, tersinggung. Karena apa? Belum sadar, tidak sadar, tidak tahu bahwa hidup kita ini miliknya tuh berharga. Saudara, berharga. Ada beberapa kata dalam ayat ini saudara. Yang pertama yaitu kata penebusan. Penebusan saudara, ditebus. Ya. Saudara, apa saja yang ditebus? Biasanya saudara menebus apa? Gaden, sertifikat, BPKB, ya, sepeda motor, mobil, ya, digadekan. Apalagi yang payu digadekan. Kalau dulu kain saudara ya, digade. Kalau tidak ditebus barang itu hilang. Itulah hidup saya dan saudara. Kalau tidak ditebus saya dan saudara ini hilang dan terhilang. Jadi miliknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya dunia ini. Miliknya dunia ini dikuasai oleh iblis. Menjadi miliknya dunia. Lah luar biasa ini. Dikatakan bahwa kita ditebus dari dosa kita. Berarti dosa itu sama dengan hutang. Barang gadean itu hutang. Dosa adalah hutang. Bukan sekedar hutang tapi hutang yang sangat besar. Saudara tidak bisa menebus dengan apapun. Tidak bisa ditebus dengan harta dunia. Tidak akan mampu untuk membayarnya, betul? Saudara, itu kita ini berhutang sangat besar. Tidak bisa ditebus dengan harta duniawi. Mau selamat, masuk surga hanya melalui Yesus. Dunia mengatakan bisa ditebus dengan amal. Kalau amalnya banyak, sedekahnya banyak, pasti surga. Firman Tuhan dengan jelas, Efesus pasal 1 ayat pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan. Bukan karena perbuatanmu, berbuat baik,
bukan amalmu, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Dunia tidak bisa mampu membayar, dosa tidak bisa dibayar dengan uang, ditebus dengan uang. Tadi dikatakan emas dan perak, ini barang yang paling berharga di dunia, betul? Ya, emas, saudara, ya, ada emas batangan, emas sekarang harganya mahal. Ya, siapa yang punya emas? Bu Maria punya emas. Kalau Bu Lala enggak punya emas. Abang, oh abang itu orang Batak. Enggak tahu kalau orang Manado apa? Nyong. Enggak punya, yang punya hanya orang Jawa, saudara. Makanya mahal Mas Yusuf. Mas apa ini? Mas Mulyono, apalagi Mas Ali ini. Mahal, saudara. Jadi saudara, dosa tidak bisa dihapus, dibayar dengan harta dan kekayaan. Tidak mampu dunia untuk membayar. Ya, dikatakan perak dan emas paling berharga dan mahal, tidak bisa dibandingkan dengan nilai darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bernoda. Amin, haleluya. Nah, hanya oleh darah anak domba, yaitu darah tak bercacat tadi, darah Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita dibeli dengan nyawa Yesus. Bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan. Ya, permata sekalipun yang mahal tidak bisa. Ini penebusan. Ingat, saudara ditebus. Katakan dengan sampingnya, saudara ditebus Tuhan. Ditebus dan harganya lunas, bukan dicicil, bukan kredit, tetapi lunas. Amin. Di mana ayatnya ya? Dibayar dengan harga lunas. Ada hadiah hari ini. Tak boleh pakai HP yang Pak Abil langsung dedet gitu. Ayo berdiri. Langsung diucapkan. Halo, enggak ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Enggak ada? Sudah ya, enggak ada ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Baca nanti itu. Bahwa kamu telah dibayar dengan lunas. Amin. Kalau sudah dibayar dengan lunas, saudara bukan milik dunia ini, bukan miliknya setan, tapi miliknya tuh. Haleluya, saudara, milik itu luar biasa. Selanjutnya saudara kasih di sini katakan, kata-kata selanjutnya yaitu kelepasan, dilepaskan dari cara hidup yang sia-sia, yang tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai. Dilepaskan dari semua itu. Luar biasa. Ini saudara penebusan yang tak ternilai ini. Dalam ayat dikatakan, penebusan Kristus bukan sekedar ditebus masuk surga, ya, tetapi melainkan di sini penebusan total dari kehidupan yang sia-sia, hidup yang lama, hidup duniawi, hidup dalam dosa, hidup dalam daging, saudara, yang akan menerima hukuman neraka, kematian kekal selama-lamanya. Saudara, hidup yang busuk, hidup yang buruk, ya saudara, sekarang ditebus, dilepaskan, berarti saudara memiliki kehidupan, identitas
baru. Apa itu? Apa itu? Anak-anak Tuhan. Bukan sekedar Kristen, saudara, tapi menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang saya tanya, Kristen pasti semua masuk surga? Kalau anak Tuhan pasti masuk surga? Pasti. Disebut anak Tuhan karena percaya Yesus, bertobat dan lahir baru. Itu anak Tuhan. Bertobat, percaya, bertobat dan lahir baru. Baru itu anak Tuhan. Sudah baru percaya, sudah percaya Yesus? Saya yakin percaya. Sudah bertobat? Puji Tuhan. Lahir baru? Kehidupan tidak sama dengan dunia. Tidak lagi meniru dunia, tapi sama dengan Kristus. Kita langsung berjalan ke situ, proses ke situ, saudara. Aku kasih dalam Kristus dan identitas kita adalah sebagai anak Tuhan, berarti kita ini miliknya Tuhan. Tuhan itu kudus, kita juga harus kudus. Tuhan itu benar, kita harus benar. Selanjutnya, saudara, respon hidup yang sepadan di sini. Apa artinya? Menyadari mahalnya harga yang sudah ditebus oleh Tuhan. Menyadari, mengisapi bahwa harga yang telah dibayar itu harga yang mahal. Sehingga saudara menerima, meresponi, menanggapi luar biasa Yesus bagi saya. Luar biasa Yesus, kemurahannya, kasihnya, pertolongannya, keselamatannya, sehingga selalu setiap hari saudara harus bersyukur. Betul. Ciri khas orang Kristen itu bersyukur, bukan bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Kalau saya pakai istilah menyanyi, menyunyu, mecoco. Nah, saudara. Tetapi setiap hari bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi ini saya bisa buka mata, saya masih bernapas. Ada orang tidur langsung berangkat, saudara. Tapi kalau anak Tuhan pasti masuk surga. Kalau di luar Tuhan. Nah, apakah saudara setiap hari bersyukur? Haleluya. Bangun pagi, melek moto, saudara bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Ciri khas hidup orang Kristen, tidak ada orang Kristen itu yang bersungut-sungut seharusnya. Apalagi gerutu. Sambat lagi, waduh. Loh, kalau orang dunia dengar sambat katanya jadi orang Kristen itu enak, diberkati, kok sambat. Hidup saudara jadi batu sandungan. Atas apa? Atas rahmat Tuhan, atas karunia Tuhan. Kita hidup, kita bernapas, ini rahmat Tuhan. Haleluya. Bersyukur tentang hidup ini. Saudara bersyukur tentang hidup, mensyukuri. Kalau sudah mensyukur tentang hidup, sudah bisa menerima keberadaan hidup saudara. Kenapa aku kok lemu yo? Kenapa kok kuru yo? Kenapa kok sengsara yo? Kenapa? Nah, enggak seperti itu. Mensyukuri atas hidup saudara. Itu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah perintah Tuhan. Jadi saudara tidak bersyukur berarti saudara melawan Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan. Perintah saudara lakukan, janji pasti digenapi. Amin. Yang kedua apa? Menjaga kebenaran dan kekudusan dalam hidup ini. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Siapa dari pagi sampai hari ini tetap bersyukur. Perkataannya baik. Siapa yang bangun pagi-pagi meso-meso? Omong kotor, ngomel-ngomel. Hidup dalam
kekudusan, menjaga dalam perkataan perbuatan kita. Bangun pagi-pagi maki-maki ke anaknya, maki-maki ke suaminya, maki-maki ke istrinya. Apalagi bangun tidur, selimutnya gak dilipet lagi. Apa spray ini amburadul. Wah, siapa yang muring-muring, saudara? Biasa siapa yang muring-muring? Ngaku sendiri, saudara. Bukan saya loh yang. Nah, saudara, baru bangun aja sudah ngomel-ngomel. Belum yang lainnya. Nah, saudaraku kasih, selanjutnya saudaraku kasih, taat menyadari diri kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Oh, di uripku itu berharga di mata Tuhan. Di dunia saudara tidak berharga, tidak dihargai, tidak dihormati, saudaraku kasih ya diremehkan, direndahkan, tidak apa-apa. Saudara milik Tuhan. Amin. Nah, saudaraku kasih, selanjutnya kita akan masuk poin selanjutnya, yaitu tadi yang pertama penebusan, kelepasan, cara hidup, dan bagaimana respon kita atas pengorbanan Yesus. Selanjutnya dahsyatnya kuasa darah Yesus. Sudah pernah mengalami itu, dahsyatnya kuasa darah Yesus? Percaya? Ya saudara, dikatakan di dalam darah itu ada nyawa, ada jiwa, saudara. Maka manusia kehabisan darah pasti mati. Darah itu kehidupan, saudara. Ya, di sini katakan darah ini hal yang penting dalam kehidupan saya dan saudara, seseorang, saudara. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus, makanya di dalam darah ada nyawa. Saudara, siapa yang masih makan didih? Darah. Halo? Masih ada? Sekarang saya kasih tahu. Baca dalam kitab Imamat, baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Dulu begini, itu perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ditulis. Kalau tidak boleh makan darah. Halo? Kalau saudara sekarang sampai hari ini masih makan, saudara karena tidak tahu. Sekarang kasih tahu, saudara. Tidak boleh. Bukannya perjanjian baru, tapi perjanjian baru. Baca itu Kisah Rasul pasal 15, saudara. Di antaranya makan binatang yang tidak disembelih, dipukul supaya katanya gurih dagingnya, maka darahnya tetap di situ. Tidak boleh. Ya. Dan di antaranya makan darah, penyembahan berhala, makanan dipersembahkan kepada berhala. Dan di antaranya juga berzina. Itu sidang di Yerusalem. Mengapa saudara makan darah? Berarti makan jiwa, makan nyawa. Sampai di sini saja. Kalau ingin lebih jelas, lebih dalam, saudara ayo sharing, aku ikut doa. Setelah doa, sekarang tiap doa malam itu sharing, saudara. Senin, Selasa, dan Jumat 6:30 setelah doa. Ya mereka sampai pulang jam 9 selesai doa itu 7:30, 7:30 selesai. Tapi pulang sampai jam 9 kenapa? Sharing firman Tuhan. Ya, jadi itu. Jelas? Tahu? Makan darah enggak boleh? Tahu dahulu apa tahu baru sekarang ini? Puji Tuhan. Yang baru tahu saat ini saya kasih tahu. Nah, saudaraku kasih, di sini ada seorang yang mengalami pencurahan darahnya untuk suatu kehidupan seseorang. Siapa itu? Loh. Ada seorang yang mencurahkan darahnya untuk suatu kehidupan. Yesus. Hanya Yesus, saudara. Nah, sekung kasih dalam Kristus tadi dikatakan manusia kehabisan darah meninggal. Ya kan? Kehabisan darah. Tetapi Yesus mencurahkan darahnya untuk kehidupan
dan menghidupkan manusia. Amin. Bedakan, manusia kehabisan darah mati, tetapi Yesus kehabisan darah kita mendapatkan suatu kehidupan. Itu ada gambar itu ya. Ada yang gambar salib, itu Yesus Kristus. Itu sebabnya darah Kristus begitu mahal. Katakan sama samping, darah Yesus mahal. Saudara tidak bisa beli. Kita tidak bisa beli, saudara, ya. Darah Yesus tak ternilai harganya. Dan di dalam darah ada kuasa. Percaya dalam darah ada kuasa? Sekarang akan kita lihat fungsi darah Kristus. Fungsi darah Kristus bagi saya dan saudara. Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 7 tidak akan saya bacakan. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Ini fungsi darah Yesus, menyucikan dosa saya dan saudara. Dalam imamat itu ditulis mengenai orang sakit kusta. Tahu sakit kusta? Ciri-cirinya gimana sakit kusta? Ada kesehatan di sini, ada bidan di sini. Pertama itu di hidung ini loh saudara. Hidungnya ini gede merah. Hidung. Kapan lalu saya lihat, loh hidungnya wong iki kok mbuang apa beranang ya bahasa Jawa nih. Merah. Ini jangan-jangan kena kusta ini. Saya enggak ngomong dulu berjemaat di sini. Sampai sekarang saya enggak pernah baru ngomong sekarang karena sudah enggak ada di sini dan masih hidup. Setelah itu saudara, biasanya orang itu gengsi. Ditutup-tutupi. Lantas saya bilang, Pak ayo melok aku, tak bawa ke dokter yang khusus nangani orang kusta. Perawat ya apa namanya? Mantri ya. Tapi dia sekarang itu mantri tapi S1 saudara. Dia kuliah lagi S2. Menangani itu enggak pernah meleset karena dia kerja di rumah sakit kusta. Saya bawa ke sana. Diperiksa, terus kasih obat. Saya Pak keluar. Saya tanya. Saya langsung tanya, saya memang begini sama yang itu mantri kesehatan kena kusta. Iya. Tapi ada obatnya kalau mau. Ada obatnya, tak kasih rujukan supaya di puskesmas. Obatnya itu mahal, tapi gratis. Dia minum saudara, dia minum sembuh berhenti, kumat lagi. Ya udah. Seharusnya dia harus minum selama 6 bulan berturut-turut, enggak boleh berhenti. Sembuh. Setelah kumat berobat lagi diseneni. Saya enggak mau ngantar ke rumah ke puskesmas, pasti diseneni. Betul dimaki-maki dia diseneni saudara. Itulah sakit kusta. Sakit kusta itu ya pada umumnya menular. Hidungnya gede merah. Terus lihat tangannya, lihat kakinya, lihat kulitnya, saudara. Dalam Alkitab penyakit yang sangat menjijikkan. Singkat saja itulah dosa itu gampang nular. Anak-anak saudara tidak pernah saudara ajari miso-miso, kumpul sama tetangga sama teman pulang pinter miso, iya kan? Ngomong kotor, ngomong rusuh, tidak usah diajari saudara. Itu dosa, nulari. Dosa itu dikatakan menjijikkan. Tetapi luar biasa dan dahsyat saudara. Di
dia datang kepada imam dalam perjanjian lama, dia harus membawa yaitu persembahan. Kalau tidak mampu burung terkukur atau burung dara, kalau mampu membawa domba, kambing domba, lebih mampu lagi membawa sapi. Diapakan saudara? Disembelih, bukan dikasihkan imam. Enak imam untuk manuk doro, untuk manuk tekukur, untuk bukan. Disembelih sebagai korban saudara. Dan darahnya dipercikan kepada orang kusta tadi. Orang kusta sembuh. Amin. Itu saudara, betapa hebat kuasa perjanjian lama sembuh dari penyakit kusta, diperciki dengan darah binatang. Betapa hebatnya darah Yesus. Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau pada waktu darah binatang aja bisa menyembuhkan, tapi kita lihat di sini betapa lebih darah Kristus yang tercurah untuk menyucikan, membersihkan dosa kita. Amin. Dosa menghancurkan seperti penyakit kusta, menghancurkan. Dosa itu menghancurkan hidup saudara. Ya enggak? Saya tanya, minum itu dosa enggak saudara? Loh kok enggak jawab? Kalau minum air putih ya enggak saudara. Tapi putihan, whisky, cap kuntul, cap tikus, kecuali cap jahe saudara yang enak itu. Dosa tidak? Merusak hidup kan? Apalagi yang saudara konsumsi merusak hidup saudara. Kena jantung, darah tinggi, kanker tenggorokan, kanker paru-paru. Apa itu? Apa itu? Masih ada yang ngerokok? Saya enggak melarang saudara. Menghancurkan saudara. Itulah darah Yesus menyucikan kita dari segala. Itu fungsi darah Yesus. Sudah disucikan, ditebus. Tadi kan hidup kudus. Saya tidak akan sebut lagi itu beberapa minggu yang sudah sebut saudara. Sudah bosan kalau nyebut itu saudara ya. Hidup kudus. Ya, dibersihkan. Jangan sampai Petrus katakan begini. Jangan sampai saudara seperti B2. Apa B2 itu? Apa B2? Dagingnya enak ya? Tapi perbuatannya yang enggak enak saudara. Didusi resik, dicolnyo, balik neh nang endut. Dibersihkan, dilepas, dia berkubang di lumpur lagi. Saudara sudah disucikan, mau seperti itu saudara. Maaf saudara ya, ini mungkin kasar. Jadi kalau orang sudah ditebus, masih lagi hidup dalam dosa, dalam itu, yaitu seperti saudara yang ngomong loh. Nah, itulah saudaraku kasih dalam Kristus. Selanjutnya yang kedua, dua saja. Darah Yesus memberi perlindungan dari apa? Dari hukuman, dari kematian, dari hal yang mengerikan, dilindungi. Bisa ditayangkan ya, bukan ini, yang satu lagi. Keluaran pasal 22, nah ini, Keluaran pasal 22, Keluaran pasal 12 ayat 22, mengenai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mengenai tulah yang ke-10. Tulah itu hukuman pada orang Mesir. Sebelum tulah itu dilaksanakan, Tuhan berfirman melalui Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel menyembelih seekor domba. Dagingnya dimasak gulai, dimakan dengan roti tidak beragi. Enak saudara ya, gulai. Kemarin saya ngomong gulai ya. Baunya tuh enak, sedap. Ya ada gulai berarti ada sate. Terus saudaraku kasih darahnya itu ditampung, bukan dimakan, di suatu bokor. Ya, tolong tayangkan tadi.
Lantas ambil, yaitu kalau sekarang kuas saudara ya, hisop, dioleskan di ambang pintu di atas, dan kedua tiang ini. Itu seperti itu gambarnya. Saudara, bangsa Israel mendengar firman itu. Dia harus ngambil darah, disapukan, dioleskan pada ambang pintu kepada kedua pintu. Dan setelah itu tidak ada seorang, ditutup pintu itu, tidak boleh keluar dari pintu, dari rumah, di dalam rumah. Jadi orang itu ada dalam rumah, yang dagingnya dimasak tadi sama roti tadi, dia menikmati di dalam itu. Pada tengah malam malaikat maut. Apa itu? Siapa malaikat maut? Malaikat yang cabut nyawa itu. Malaikat siapa? Dia berjalan di seluruh negeri Mesir. Yang ada tanda darah lewat. Yang tidak ada tanda darah dia masuk, anak sulung dicabut nyawanya. Menurut saudara penyelidikan, bukannya orang Israel yang melakukan ini. Orang Mesir yang dengar dia lakukan ini. Aneh saudara ya. Dia juga selamat. Tapi bagi orang yang tidak melakukan, baik itu orang Mesir, orang Israel yang tidak melakukan itu, anak sulung malam itu mati, cabut nyawanya. Jadi tengah malam bangsa sedang makan, menikmati gulai dan menikmati roti, di luar sana terjadi tangisan. Anak yang tidur tahu-tahu nyawanya hilang. Dikatakan dari anak sulung binatang sampai anak sulung raja malam itu. Menyedihkan kan, mengerikan saudara. Tengah malam terjadi tangisan. Tetapi ada tanda darah, tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan. Amin saudara. Makanya darah Yesus melindungi saudara. Mau dilindungi darah Yesus? Begini, kalau saudara punya usaha diganggu oleh orang, hanya dengan darah Yesus. Kita berdoa darah Yesus, mungkin di depan rumah, di halaman. Sapu dengan darah Yesus berkuasa menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, roh jahat, orang berbuat jahat. Darah Yesus. Yang kedua apa? Berdoa saudara, darah Yesus berkuasa untuk membuka pintu berkat. Doakan ini, sudah usaha, mungkin selama ini sudah usaha kok macet, sudah berdoa seperti itu. Darah Yesus berkuasa. Amin saudara. Berkuasa membuka pintu yang ditutup oleh manusia, mengusir kuasa gelap, roh jahat. Ada satu keluarga Kristen yang begitu taat, bapak, ibu, ketiga anak, kalau mereka bergereja bersama-sama. Mereka tidak berangkat sendiri-sendiri saudara, ini keluarga. Dan keluarga ini semua ambil bagian dalam pelayanan. Makanya dia minim 1/4 jam sebelum ibadah dimulai dia sudah ada di gereja. Dia mempersiapkan diri untuk ambil pelayanan saudara. Itu taat. Jadi setelah mereka siap semua, kalau sudah yang siap duluan, ya dia duduk di kursi yang ada di ruang tamu, nunggu yang lain. Setelah ini bapak bilang, apa sudah siap kamu semua? Siap semua. Amplopnya siap apa enggak? Dan maka saudara, ini hanya saya plesetkan saja. Sudah siap? Oh sudah siap. Dibuka, dilihat nanti jangan-jangan amplopnya kosong gitu. Ya. Setelah itu dia berdoa bersama-sama. Berdoa berangkat ke gereja. Kompakan. Setelah berdoa dia berdiri, kaget saudara, lihat di atas pintu mau keluar itu ada salib. Bapak tanya, Bu, kamu pasang salib tidak? Kamu pasang salib tidak? Tidak ada yang pasang salib. Lantas bapak ini, kalau itu salib Yesus, mana darahnya? Hilang saudara. Iblis mengelabui dia. Darah Yesus, kuasa setan, kuasa iblis diremukkan, dihancurkan. Ini kisah nyata yang saya sampaikan ini. Makanya satu keluarga harus kompak saudara.
Memang saudara kalau tidak mengetahui apa arti ibadah, asal-asal datang ke gereja, seharusnya sudah persiapkan dari hari Sabtu, sudah persiapkan baju mana yang sudah pakai, sepatu mana sudah pakai, semua dipersiapkan. Amin. Bukan dadak baru keburu-buru pagi hari Minggu jam 09.00. Jam 09.00 ibadahnya. Jam 8 baru mandi. Satu, jam 9 selesai mandi semua, baru berangkat. Akhirnya datangnya telat. Dipersiapkan sebaik-baiknya. Mau diberkati Tuhan, persiapan menghadap Tuhan. Saudara kalau dipanggil Pak Camat, Pak Kepala Desa, siap-siap mandi pakai baju yang bagus. Apalagi saudara menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja yang menebus dosa saudara. Ya, saya sampaikan saja, saya ingin saudara diberkati oleh Tuhan, tidak asal-asal beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku kasih, demikian pula tidak cukup saudara percaya darah Yesus. Tidak cukup percaya bahwa darah itu berkuasa. Tetapi saudara harus katakan, ucapkan. 2 Korintus pasal 4 ayat 13, kita tidak cukup hanya percaya, tapi berkata-kata. Sampaikan, katakan, ucapkan darah Yesus. Oleh kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Darah Yesus berkuasa segala-galanya. Jadi bukan hanya percaya darah Yesus, tapi kita mengucapkan, berarti ada tindakan dalam hidup ini apa? Dioleskan di ambang pintu dan dua. Saudara, ya, di ambang pintu dioleskan darah itu. Ini bayangan rumah itu, bayangan kehidupan saya dan saudara. Supaya setan tidak bisa masuk, tidak bisa mengganggu saudara. Pintu itu harus saudara olesi dengan darah. Mata kita ini pintu untuk melihat kan. Telinga kita pintu untuk mendengar. Mulut kita pintu untuk berbicara. Hidung kita pintu untuk berdoa. Haleluya. Pandang Yesus, dengar firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Hidup dalam itu memagari. Amin saudara. Dipagari dalam hidup ini. Sehingga apa? Mendapat perlindungan dari kutuk. Perlindungan dari hukuman. Perlindungan dari bala sampar. Amin saudara. Haleluya. Darah Yesus memberi pengampunan. Darah memberi pengampunan. Kejadian ini kesimpulan berarti sudah selesai saudara. Saya berusaha firman setengah jam. Sebab ada perjamuan kudus. Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ingat tentang apa? Kain dan Habil. Kain membunuh Habil. Dibunuh berarti darahnya tertumpah mati. Dalam ayat itu darah Habil menuntut. Orang yang dibunuh darahnya menuntut saudara. Baca itu ayat itu. Menuntut kepada Tuhan. Tuhan tahu siapa orang yang membunuh orang itu. Makanya saudara kasih, orang habis membunuh orang disembunyikan bertahun-tahun, akhirnya akhirnya ketemu sopo sing bunuh. Lari kemana, pergi kemana, ketahuan, ketangkap. Ini darah dalam firman Tuhan katakan. Ya, aku kasih. Darah Habil menuntut, tetapi Yohanes pasal 1 ayat 9, darah Yesus bukan menuntut, tetapi menebus saudara. Darah Yesus menghapus, membebaskan,
menebus, menyucikan, mengampuni, melindungi, dan menyembuhkan. Percaya, ucapkan. Dalam darah Yesus berkuasa bagi saudara yang sakit. Darah Yesus menyembuhkan penyakitku. Darah Yesus mengampuni dosaku. Darah Yesus melindungi kami dari kuasa jahat orang berbuat jahat, roh jahat, kuasa iblis melindungi kita. Kita tidak akan takut lagi dengan kuasa gelap. Orang mau berbuat jahat kepada saudara, menjahati saudara, saudara tolak dengan darah Yesus. Darah berkuasa. Saudara milik Tuhan, amin. Makanya saudara kalau sudah diganggu orang, tidak usah melawan. Berdoa, darah Yesus berkuasa, mengampuni dalam nama Yesus. Ini betul apa enggak saudara? Sampai hari ini beberapa tempat-tempat orang berdoa, bersekutu ditutup. Tadi istri saya membuka. Yang terakhir di mana itu orang mau doa untuk orang meninggal, doa penghiburan di rumah, ditutup. Siapa yang lihat di TV? Tidak senang berita jadi tidak tahu saudaranya. Ya. Yang nutup siapa? Akhirnya apa? Berangkat. Jangan macam-macam saudara. Demikian pula sama-sama Kristen. Sudah menjahati sama-sama Kristen. Itu orang luar tidak kenal Tuhan. Tapi saudara yang mengenal Tuhan mengganggu orang Kristen, jahati orang Kristen, memfitnah orang Kristen, jelek-jelekan orang Kristen. Sudah tidak usah, memang sudah jelek, saya sudah jelek saudara ya. Dijelek-jelekan tidak apa-apa, wis elek memangnya dielek-elek saudara. Tapi sudah bilang gini, darah Yesus berkuasa. Oh saudara hati-hati. Amin saudara. Pada saat hari ini kita dalam perjamuan kudus dihadapkan dengan pengorbanan firman Tuhan ini mengingat kita, diingatkan kembali pengorbanan Yesus, yaitu harga yang tidak ternilai Tuhan sudah bayar melalui darahnya, melalui perjamuan kudus hari ini. Saudara percaya ini tubuh darah Yesus. Satu lagi saya ingatkan, siapa yang pernah saudara langsung membawa pulang sendiri untuk keluarga saudara yang sakit, tidak boleh saudara. Tidak boleh juga saudara, terus itu saudara sisanya untuk apa itu saudara minum, oles-oleskan dia, tidak boleh. Firman Tuhan minum. Minum. Haleluya. Awak kok gatel kok gak waras-waras. Juga itu perjamuan terus dioles, nah tidak boleh saudara. Diminum dari dalam, amin. Dikatakan ada kesembuhan oleh bilur-bilurmu engkau disembuhkan, amin. Mari kita semua berdiri, persiapkan untuk menerima perjamuan kudus.
Kasih Allah begitu luar biasa. Haleluya. Mau berkorban untuk saya dan saudara. Dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya lindungiku, domba Allah berkuasa, cintanya dan kasih-Nya. Haleluya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Angkat tangan saudara. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya sucikanku, darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya tabuskan dosaku. Kami patut bersyukur Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk duduk di kaki Tuhan, untuk menerima kehadiran-Mu saat hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang menyatakan, membuktikan dan menekankan darah Yesus begitu hebat dan luar biasa, telah menyucikan kami, menebus dosa kami, mengampuni kami,
memulihkan kami, melindungi kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dihadapkan dengan perjamuan kudus untuk memperingati kembali apa yang Tuhan telah kerjakan di Bukit Colcuta. Mati disalib untuk menebus dosa kami, darah tercurah untuk mengampuni, untuk menghapuskan dosa kami dan menyelamatkan kami. Demikian pula tugas kami untuk menceritakan, untuk memperkatakan salib Yesus, darah Yesus kepada dunia. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus semua manusia diselamatkan, ditebus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua, memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, layakkan kami menerima perjamuan kudus, makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kami mengimani semuanya itu. Karena adalah makanan sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya, dan bahwa suatu kehidupan di dunia, bahkan kehidupan selama-lamanya kekal bersama Yesus. Para pelayan perjamuan kudus yang mendapatkan suatu penghargaan dan kehormatan untuk membagi-bagi tubuh dan darah Yesus. Berkati mereka, lakukan dengan rendah hati, dengan tulus, dengan kasih. Kami semua yang menerima perjamuan kudus, ampuni apabila ada dosa-dosa kami, dosa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih karena kami yakin dan percaya setiap makan tubuh Yesus, minum darah Yesus dengan iman, sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan, semangat yang baru, gairah yang baru dalam mengerjakan keselamatan dan membawa satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Cintanya dan kasih-Nya Allah yang begitu besar. Bagi saudara sudah menerima tubuh darah Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dari segala yang ada, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Dilayani menerima tubuh dan darah Yesus,
Bagi yang belum, saudara bisa angkat tangan, akan dilayani. Haleluya. Yesus di tangan kanan saudara. Haleluya. Demi seluruh manusia, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara buka dulu tutupnya. Haleluya Yesus. Sebelum kita minum dari, kita akan dengar firman Tuhan. Dah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. 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 Bagi saudara yang merasakan zaman Tuhan, lawatan Tuhan, tentu saudara tidak diam, saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup saudara yang sia-sia seharusnya terkutuk. Hidup saudara binasa, tapi oleh kuasa salib Yesus, dari saudara diselamatkan, jadi berharga. Haleluya. Mari kita bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunia
tidak bisa membayar harga yang mahal. Kami tidak bisa membayar, tapi Tuhan telah memberikan. Bayaran itu Tuhan dalam hidup kami telah membayar dan menebus kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Rala bala 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 bala. Sikarala bala 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 ya karala bala. Ya rala bala 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 sikarala baya. Ya rala bala 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 sikarala bala 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 ya karala bala. Ya rala bala bala. Ya rala bala bala bala. Karala bala 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 karala. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Mohon dengan kasih Kristus Theophilus maju ke depan dan berdoa. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang Benar Tuhan, ucapan syukur yang datang dari dasar hati kami, karena Engkau sudah membuat kami berharga, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa dan membersihkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami sungguh sangat-sangat bersyukur saat siang hari ini atas lawatan-Mu Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau meneguhkan, menguatkan dan menegur kami lewat kebenaran firman-Mu untuk kami menghargai penebusan darah-Mu yang mahal itu Bapa.
hidup kami yang sia-sia telah Engkau tebus dan membuat kami berharga. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Karena pengorbananmu di atas kayu salib telah menyelesaikan segala permasalahan yang terbesar di dalam hidup kami adalah dosa itu. Dan kami juga bersyukur telah menerima perjamuan kudus. Kami yang datang kami boleh menerima kekuatan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang susah kami mendapat penghiburan. Roh Allah bekerja. Darah Yesus, kuasa Yesus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang yang dahsyat dan luar biasa ini. Mari Roh Kudus terus bekerja, terus berkarya. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Terus bekerja hari lepas hari. Hidup kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Karena darah Yesus kami bawa, darah Yesus ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Luar biasa kuasa-Mu bekerja saat siang hari ini bagi kami. Kami telah diteguhkan, kami telah dikuatkan di dalam iring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita itu penuh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa pada setiap umat-Mu, jemaat-Mu pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kelanjutan ibadah kami serahkan kepada tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menuntun sampai pada selesainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Suci dan kuduskan, ajar kami untuk memberi yang terbaik karena Engkau sudah beri yang terbaik. Beri dengan sukacita sukarela karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita sukarela. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, firman yang begitu menguatkan kalau hidup kita sudah ditebus oleh kuasa Roh Kudus dan bukan milik dunia lagi. Amin. Kita siapkan persembahan kedua, kita memberi dengan sukacita sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan.